Baik, shalom teman-teman, selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua dalam ibadah puasa pada malam hari ini, ibadah yang kesekian kali untuk sampai tanggal 26 ya teman-teman. Kita ibadah sampai tanggal 26 April dengan tujuan untuk mempertambah anggota dalam persekutuan anak Kristen. Bila teman-teman juga boleh mengikuti ibadah ini secara online, dan boleh kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyampaikan atas kebenaran firman Tuhan. Dan lewat puasa ini, tujuan rohani kita boleh disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita menaikkan pujian untuk memulai ibadah ini. Kita menaikkan pujian Kukan Bangkit. Sama-sama sorakan Jesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Angkat kedua tangan kita, saudara. Ya, untuk berdiri bagi bangsa. Saya mau ajak semua jemaat Tuhan melompat sama-sama. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semari dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, jalan lompat aja, tepuk tangan sama-sama. Oh, mari kita semua bahu-bahu Kalimantan Barat, dengar panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Ayo, mari maju, mari maju, mari maju, mari semua sama-sama. Mari maju, umat pemenang. Oh, kita bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kita bangkit, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jemaat sendiri katakan, bukan lompat sama-sama, come on. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan Angkat tangan kebesaran. saudara, sampai setiap Yesus Kristus dialah. Saya mau ajak jemaat Tuhan sekali lagi lompat buat Tuhan sama-sama. Come on. Bukan bangkit, Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Raja. Angkat tangan sama-sama. dialah Raja. Dialah. Teman-teman, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Daniel. Langsung itu akan kita mainkan pujian dengan apa kita berbahas.
kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku mengenal-Mu, Yesus. Bersyukur padamu. Saya beri kesempatan untuk Kakak untuk menyampaikan kalimat. Beri kesempatan saya beri kepada Kakak Dinia untuk menyampaikan kedua. Ya, shalom sebentar. Halo. Ya bro, silakan di mute dulu bro. Kalau nggak di sini kresek-kresek. Ya, shalom teman-teman. Shalom bro. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Saya bantu, tadi dikasih topik sharing ya, dari Matius 17 ya. Ayat 14 sampai 21. Ya kita baca ya. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kemudian ayat 17, Yesus bilang, hai kamu angkatan tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yes, jadi Tuhan bicara nih ya. Jangan sampai kita menjadi angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Amin. Sampai Tuhan bilang, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Gitu ya. Kemudian ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yes, jadi ini sekaligus memecut kita ya sebagai murid-murid Yesus ya. Berapa lama kita udah ikut Yesus? Saya pribadi sudah 15 tahun ya ikut Yesus ya. Percaya Yesus 2008. Gitu ya. Jangan sampai kita nggak bisa ngusir karena kita sudah diberi kuasa tuh. Haleluya. Ya. Tuhan bilang gini, kenapa dia nggak bisa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Yes. Jadi di sini bilang karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Nah, jadi masalah iman nih ya. Jadi murid-murid itu ngusir tapi nggak percaya gitu, kurang iman gitu. Tuhan bilang sih seperti itu. Ya, kalau yang diagnosa udah Yesus, ya udah pasti betul ya. Kalau penyakit kan diagnosa kan dokter. Ini Yesus diagnosa, kenapa terjadi hal ini dan Yesus sukses, ya itu kurang iman. Berarti kan kita harus punya iman ya.
Nah, kemudian next ya, Tuhan bilang, dan tak akan ada yang mustahil bagimu jika kita percaya. Nah, kemudian di ayat 21 penting nih ya. Ini hubungan dengan doa dan puasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi saya pun sekolah teologi ya. Saya pun tanya sama dosen saya. Jenis ini gimana maksudnya nih? Ya, intinya sih, kita tidak ke ranah demonologi atau angelologi atau bicara tentang jenis-jenis iblis gitu ya. Atau jenis-jenisnya. Tapi intinya, ya satu tadi iman. Tuhan bilang iman satu. Dua, memang dengan berpuasa, itu sudah pasti meningkatkan iman kita kan. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Otomatis kita berdoa berpuasa kan. Gak cuma puasa aja, tapi kita berdoa kan. Menekan ke daging kita, meningkatkan roh kita, meningkatkan iman kita, otomatis gitu ya. Pasti kita bisa usir. Jenis apapun itu kalau menurut saya sih. Cuman memang ya ada yang penafsiran bilang gini, jenis itu ya mungkin tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Yang kita lihat di perikop lain ada yang berani ngejek Paulus dan Petrus ya. Tapi intinya sih saya bilang sih di iman. Makanya kita berdoa berpuasa ini kita mendekatkan kepada Tuhan, kita meningkatkan roh kita, meningkatkan iman kita gitu ya. Oke, saya baca sedikit di Alkitab Sabda.org ya. Ada tulisan begini. Yesus sering mempercakapkan sifat dari iman yang sejati. Ia berbicara tentang iman yang sanggup memindahkan gunung. Bayangin ya. Ini saya pernah juga dengar cerita di Mesir. Nah, kalau ya puji Tuhan saya punya kesempatan pernah sekali ke Mesir gitu ya, mengunjungi tanah perjanjian. Di sana ada gereja sampah namanya. Yang pernah pergi pasti tahu. Itu adalah cerita di mana memang umat Kristen pertama di sana ditantang memang. Ini Alkitab kamu nggak bicara Tuhan kamu bisa pindahin gunung. Coba pindahin. Kalau kamu nggak bisa kamu dipancung. Ya singkat cerita mereka berdoa puasa tuh. Saya lupa kalau nggak salah 21 hari ya. Itu ada ceritanya dan kita lihat di depan mata kita gunung itu pindah setengah. Saya memang lihat pas ke sana lihat wah, iya memang kayak agak aneh gitu ya. Memang susah dijelaskan, harus pergi ke sana lihat sendiri gitu ya. Dan memang ada ukir-ukiran di gunung, ada gereja di sana, makanya namanya gereja sampah karena di dekat sana banyak tempat pembuangan sampah. Tapi intinya itulah there is one story. Cerita di kehidupan nyata bahwa iman itu sanggup memindahkan gunung. Nah, kemudian di sini ada tulisan lagi, iman mengadakan mukjizat dan penyembuhan serta melakukan hal-hal besar bagi Allah. Nah, kemudian di sini dijelaskan apa sebenarnya iman disebut oleh Yesus. Ada 5 ciri di sini ya. Masih ada waktu ya bro, nggak apa-apa ya. Iman yang sejati adalah iman efektif yang memberikan hasil. Dan tanda kutip di sini contohnya memindahkan gunung gitu ya. Nah, gunung kadang-kadang kan nggak selalu bersifat fisik. Apa nih gunung dalam kehidupan kita? Apa bisa jadi keuangan, kayak perekonomian kan? Apa sih hati kita yang keras hati nih, nggak bisa memaafkan, nggak bisa mengampuni gitu ya? Apa kita ya merasa benci dari seseorang gitu, kurang kasih ya banyak lah gitu. Jadi gunung ini bisa berubah banyak hal. Tapi Tuhan mau kita doa puasa, kita punya iman, kita bisa pindahin gunung apapun itu. Supaya gunung yang menghalangi kita ini, yang menghalangi kita mendekatkan diri dengan Tuhan bisa kita pindahin. Amin. Oke, yang kedua, iman yang sejati bukanlah percaya pada iman sebagai suatu kekuatan atau kuasa, tetapi percaya kepada Allah. Jadi murni percaya. Ada pendeta bilang sama saya gini, apa itu iman sebesar biji sawi? Jadi iman itu sedikit, 100% kita percaya tanpa sedikit keraguan. Nah itu iman. Ya, jadi kadang-kadang kita kan ngomong, saya percaya, gue percaya, tapi dalam hati, bener nggak sih lu bisa gitu kan? Kayak kita pergi ke KKR misalnya, ada yang sakit, kita bawa orang, atau kita juga minta, saya mau didoa kan gitu kan. Tapi dalam hati pasti ada sedikit, bener nggak nih orang yang bisa ya? Atau nggak kita menuntut sesuatu? Nah nggak, no, nggak bisa seperti itu. Kita percaya seperti anak kecil ya, datang kepada Bapa, murni 100%. Oke? Nah, yang ketiga, iman yang sejati adalah karya Allah di dalam hati orang percaya. Iman meliputi kesadaran yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita. Bahwa doa-doa kita dikabulkan. Yes. Jadi kan ada di ayat berapa gitu. Bahwa kita, pas kita berdoa, kita harus percaya. Tuhan sudah menyelesaikan hal itu. Amin. Oke, iman itu dijatuh oleh Roh Kudus di dalam diri kita, tidak dapat menghasilkan dalam pikiran kita. Yes, dari Roh Kudus ya. Nah, sedikit cerita, ingat iman perwira tuh, yang Tuhan bilang tidak jumpai di orang Israel. Singkat kata kan perwira ini minta
sembuhin salah satu pegawainya kan. Ketemu Yesus di jalan gitu kan. Nah, kemudian Yesus bilang, yaudah yuk kita pergi ke rumah lu. Gua mau doain gitu kan. Oh, nggak usah Tuhan. Cukup bersabda aja ya, sembuh. Yesus sampai bingung gitu kan. Nah, ini dia nih iman yang bikin bingung. Ada juga saya pernah dengar khotbah. Kita jadi orang Kristen, kita harus bikin Tuhan bingung. Gimana caranya gitu? Iman. Ya iman tentunya dari Roh Kudus dan kita mengembangkannya gitu ya. Terutama dengan doa puasa juga sih. Ya, tapi bingung tuh dalam arti heran. Yesus aja heran gitu kan. Yesus udah yuk kita ke sana. Pasti kita bilang, oh iya datang gitu kan. Silakan datang. Enggak, tapi perwira enggak usah. Cukup bersabda aja. Keren enggak? Ya miliki iman seperti itu. Amin. Oke, keempat. Karena iman yang sejati adalah suatu karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Kristus. Sangat penting untuk mendekat kepada Kristus dan firman-Nya serta memperdalam penyerahan dan keyakinan kita kepadanya. Yes, ini ya. Esensi kita doa puasa ya, menikah iman. Jadi kita mendekat, memperdalam penyerahan dan keyakinan. Of course kan, karena kita puasa juga mengurangi kedagingan kita ya. Terus kita bergantung padanya dalam segala hal. Dikutip Yohanes 5:5 ya, di luar Tuhan kita tidak berbuat apa-apa ya. Dan kata lain kita harus mencari Kristus sebagai pencipta dan penyempurna iman kita. Kehadirannya yang dekat dan ketaatan kita pada firman-Nya merupakan sumber dan rahasia iman. Nah, saya cerita dikit kesaksian saya hidup ya. Bagaimana saya ketemu Yesus. Dulu saya dari agama lain. Tapi saya dalam satu titik saya tuh merasa kosong gitu, hampa ya. Nah, kemudian di ulang tahun saya itu September 2007 saya masih ingat. Saya bilang gini, Tuhan, kalau kau benar ada dalam dunia ini, tunjukkan saya jalan. Di baliknya saya akan puasa. Nah, menurut agama saya yang dulu, itu kita puasa itu nggak makan daging. Ciaca ya, bahasa kita ya, makan sayur aja. Nah, saya puasa tuh. Kemudian 5 bulan kemudian ada yang ngajak saya pergi retret. Singkat cerita di retret itu saya percaya gitu ya. Nah percaya apa nggak percaya nih? Bahkan saya yang di luar aja, di luar iman Kristen gitu ya. Puasa ini ada power gitu mendekatkan kepada Tuhan gitu ya. Bisa membawa saya mendekat. Padahal dulu saya itu sebenarnya di agama sebelah itu saya pemuka agama juga. Maksudnya arti ya kita sama mahasiswa ya, saya sebagai leader, ayo kita ke ini udah sama-sama gitu kan. Ya tapi dengan adanya kekosongan itu saya berpuasa pun, walaupun di luar pun itu punya kuasa. Kita mau cari Tuhan. Oke, so there is a power in fasting and prayer, amen. Oke, yang terakhir di sini dikatakan iman yang sejati berada di bawah pengawasan Allah. Iman dianugerahkan berdasarkan kasih hikmat, kasih karunia dan maksud kerajaan Allah. Iman itu dianugerahkan untuk melaksanakan kehendaknya dan mengungkapkan kasihnya kepada kita. Itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan kita sendiri. Amin. Di Yakobus 4 ayat 3 ya. Ya intinya gini. Iman itu salah satu rahasia memang. Sebagai kita orang percaya ya. Rahasia kerajaan Allah. Mata uang. Kalau ke bahasa ininya ya. Dalam tanda kutip. Jadi kita tukar dengan kuasa itu dengan iman kita. Nah gimana dikata iman? Ya itu dari doa puasa. Nah, kalau kita iman kita lemah ya kita ada baiknya puasa. Oke, sekian dari saya, bro. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih untuk Kakak Daniel telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Daniel kembali. Kami minta kesediaan dari Kakak Daniel. Dan kita menyanyikan pujian lebih dalam ku menyembah.
bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu dari sepanjang hidup, caramu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau disembah, Kau dimuliakan Tuhan selamanya. Hanya bagimu pengakuan hatiku, hanya untuk menyenangkanmu. Segala puji bagimu dari hati yang sungguh. Yesus, Engkau layak selamanya. Hidup ini mau mengakui akan kebesaran kasih Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih anugerah-Mu nyata melimpah saat ini. Terima kasih setiap kami mau mampu lebih dari hati kepadamu. Kau Tuhan yang menuntun setiap langkahku, Kau Tuhan yang membawa seluruh hidupku. Saat ini aku mau mengakui sekali lagi, hidup ini jadi bukti perbuatan tangan kasih. Mulutku tak mau berhenti untuk mengakui pengakuan dan segala puji hanya bagi Kau sendiri.
kesediaan dari Kakak Daniel untuk membawa kita ke dalam doa. Baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan masih bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sharing firman-Mu. Engkau masih pakai kami Tuhan selama kami hidup Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mulai dari diri kami pribadi saat lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan bantu kami Tuhan, tingkatkan iman kami Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Engkau, tapi dimulai dari hal kecil dulu ya Tuhan. Tingkatkan iman kami Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan Perangki Kupang Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan jiwa Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan semangat kepada setiap anggotanya Tuhan. Tetap hidup kudus, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tetap on fire for Jesus Tuhan. Demikian juga persekutuan Perangki-Perangki di daerah lain Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan api dari-Mu Tuhan, api semangat dari Roh Kudus. Haleluya. Yes Tuhan, buat setiap dari kami Tuhan, Tuhan perluas pelayanan kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan selalu. Karena itu bukan tentang kami, tapi tentang Engkau Tuhan yang hidup dalam kami Tuhan. Perluas pelayanan kami Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan. Karena kami mau memuliakan nama-Mu saja. Bila nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang akan sebentar lagi akan pemilu Tuhan. Kiranya Tuhan pilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Allah Bapa, kami percaya Tuhan dengan iman Tuhan akan pilih pemimpin yang akan takut akan Tuhan. Bisa memajukan bangsa dan negara kami lebih dan lebih lagi. Indonesia ini Tuhan, Ibu Pertiwi, di mana kami berpijak Tuhan. Spesifik kami berdoa juga untuk NTT Kupang Tuhan, lahir putra-putri daerah Tuhan yang bisa memimpin dan memajukan daerah NTT Kupang Tuhan. Bahkan di setiap daerah yang banyak anak-anak-Mu Tuhan, di setiap daerah di Indonesia Tuhan, kami berdoa iman meningkat Tuhan. Doa puasa meningkat, iman meningkat, curahan Roh Kudus besar-besaran Tuhan terjadi. Juga kami berdoa untuk agama sebelah Tuhan yang sedang merayakan Idul Fitri. Kiranya Tuhan bantu Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan selamatkan dalam waktu Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa semua ini. Kami percaya Tuhan sudah melakukannya. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami yang percaya, kami katakan amin. Thank you, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Kakak Daniel. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bagus. Naik kelas Big 2000. Baik, terima kasih untuk waktunya Kakak Daniel telah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh firman Tuhan.
Baik, sampai jumpa di waktu selanjutnya. Tuhan memberkati kita Oke. semua. Bye. Shalom. Bye, shalom. Terima kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lompat Shalom, sampai sama-sama jumpa di keluar. video selanjutnya. Dan Sorakan jangan Yesus. lupa